gitu ya, dari harga Rp2 atau Rp3 kemarin saya ulas sekarang menjadi 0,00012 rupiah. Yang kemarin beli Rp3 kah Rp10 itu sudah tidak akan pernah kembali modal guys, sudah mustahil, tidak akan pernah, bahkan ke Rp1 pun sudah sangat mustahil. Kenapa? Ya guys, ketemu lagi dengan Cryptovast Republic. Kali ini kita akan ke token asik lagi guys. Mungkin di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, di sini ya, itu ada token asik jeblok. Itu ada yang bertanya ya, bisakah saya tuntut Anang sebagai pemilik kripto asik? Ya saya ulas disitulah, kalau kalian mau lihat silahkan ke channel saya, kemudian kalian baca di sana. Nah, mungkin sedikit pembelaan gitu ya kepada Anang, bagaimana sih dia itu mencoba berubah barangkali ya. Saya juga sudah ulas, nanti kita akan lihat coba ininya. Kalau kita ngelihat di perdagangan di Indodax memang sepi ya. Ini kita ngelihat order booknya aja sudah kosong guys. Ada sih yang membeli di harga antrian Rp2, Rp1, dan bahkan yang menjual jauh lebih banyak di sini ya. Kebanyakan orang menjual mungkin cut loss pastinya ya, karena harganya di sini. Itu di Indodax sekarang harganya Rp2, mungkin dari harga top-topnya dulu di sini barangkali dulu berapa ya. Ini kok enggak, ini ya enggak kelihatan harganya, enggak kelihatan di sini ya. Ya intinya sekarang ini posisinya seperti itu. Tapi mungkin kabar baik atau apa kita nggak tahu ya, sebagai koin dalam negeri lah tentu saja, daripada kita membeli koin dari luar negeri semua. Apakah masih punya harapan, kan seperti itu. Tadi saya sudah tracking, kita melihat di coin market cap. Di sini di coin market cap asik sudah terdaftar guys. Kemarin waktu pertama saya ngulas itu di sini belum ada token asik, baru ada sekedar logo lah gitu ya. Sekarang sudah ada ininya, sudah ada chartnya seperti ini. Memang penurunan dari sini. Ini harga dolar sih ya, 0,0 dari 5131 sekarang anjlok menjadi nolnya banyak seperti ini ya, seperti itu. Penurunannya ya jauh sekali lah kalau ngeliat di sini. Memang sih ya turunnya itu 85%. Wajar saja sih ya, orang Indonesia yang tadinya FOMO kemudian ya sedikit marah-marah lah seperti itu. Nah, tapi kita akan coba lihat sisi positifnya bagaimana. Sebetulnya kalau ngelihat di sini perdagangannya masih jalan ya. Di sini kita lihat masih ada dari sini sedikit naik, artinya ada pergerakan setelah masuk ke coin market cap. Karena kalau sudah masuk coin market cap, pasarnya sudah mulai global guys. Itu sih harapan pertamanya. Saya sih kebetulan nggak punya koinnya, tapi juga kan banyak juga investor Indonesia yang sedang nyangkut di sana sih. Mudah-mudahan ya jangan di cut loss dulu lah. Toh 85% duit sejuta tinggal berapa tuh, tinggal 150-an lah. Sayang juga kalau kalian jual gitu ya. Lebih baik tahan dulu. Toh ini sekarang sudah masuk ke coin market cap. Nanti akan kita lihat di sini. Kalau melihat di sini, walaupun ini masih tidak diverifikasi, ini hanya laporan dari developer asik yaitu Anang dan timnya lah seperti itu. Volume perdagangannya dalam 24 jam ini cuma 146. Tapi ya lumayan ya, ada lah gitu pergerakan. Ini totalnya pasti kalian udah tahu, ada 10 triliun totalnya di situ. Kemudian ada juga kita pantau lagi di CoinGecko. CoinGecko juga sudah ada, dan dia memberikan ada migrasi dari kontrak lama ke yang baru. Jadi
ada perubahan guys, harganya juga berubah ya. Jadi tidak lagi di yang lama kan harganya Rp2, ini harganya di bawah jauh lagi. Kalau kalian beli di DEX nanti kita coba lihat hitung-hitungannya. Di CoinGecko masih belum ada perdagangan di sini. Kalau kalian lihat di sini ya, ini ngasih 0 dalam 24 jam 0. Di CoinMarketCap ada kepantau mungkin dari PancakeSwap ya. Dia menggunakan PancakeSwap karena ada di jaringan Binance Smart Chain, BNB Smart Chain yang di sini. Ada di BNB ekosistem. Nah, kemudian ada juga di sini Gecko Terminal. Gecko Terminal juga sudah ada. Sama volumenya belum terpantau, likuiditinya cuma 77.000 dolar. Ya, 77.000 itu mungkin semiliaran lah ya, 1 miliar rupiah lah, lebih kurang. Market cap 60.000 bla 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 bla. Nah, ini juga sudah ada dari datanya, dari sini naik memuncak kemudian turun dan sekarang sedang ini. Ya, tetap gimana pun kalian seenggak-enggaknya perlu berharap lah daripada tidak ada sama sekali kan, dia seperti itu kan. Lebih setidak-tidaknya project ini masih berjalan, karena waktu 2 minggu lalu saya ngeliat ini belum ada, sekarang sudah ada. Artinya mereka mengerjakan projectnya, minimal dia mendaftarkan ke global. Karena kalau di Indodax saja itu kan di Indonesia aja, di Indonesia pasarnya ya terbatas gitu ya. Kalau sudah karena orang Indonesia FOMO kemudian nguap ya sudah gitu, tapi ini masih ada harapan. Nah, yang kurangnya lagi mungkin perlu disampaikan juga ya ke Mas Anang mungkin, atau ke timnya di sana, nggak tahu sekarang di mana. Kayak websitenya tidak ada. Website ini harusnya website itu berapa sih, hosting aja cuman 300.000 lah yang paling mahal ya, domainnya. Kemudian kalau desain katakanlah 2 juta yang standar, kalau mau dynamic mungkin 5 juta sekali, tahunannya mungkin 250.000 lah gitu ya. Kalau mau ada emailnya yang email resmi gitu dengan ininya paling nambah 300.000 500.000 per tahun seharusnya. Perhatikanlah, walaupun itu sekedar website ini yang simple sederhana, tapi perlulah diperhatikan. Di sini tidak ada. Jadi ini juga mengurangi ya gitu ya, mengurangi. Harusnya website itu kelihatan nggak bermanfaat kata siapa, biasanya orang yang sedang mencari, sedang riset dan lain-lain, tentu dari website guys. Pastilah kita mencari koin baru, koin apapun di luar yang global yang nggak jelas itu pasti dari websitenya. Seperti apa websitenya, sesuatu yang simple itu, sesuatu yang murah itu, kan ini project miliaran, masa iya bikin yang nilainya 5 juta, nggak sanggup begitu ya kan. Itu seperti itu, logikanya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di Twitter ya, sosial medianya. Untuk ini sudah ada 12.000 pengikut. Tentu mungkin ini komunitas asik ya. Ya oke lah, ada orang yang follow atau mengikuti 12.000 orang. Setidak-tidaknya kalau dia yang kesel mungkin dia akan unfollow lah, seperti itu. Mungkin bukan follow ke anaknya, tapi pasti follow ke asiknya. Asik sekarang sudah berubah jadi asik plus ya, sekali lagi ya, jadi asik plus, karena mungkin sudah ada ini ya, sudah ada investor barangkali. Selanjutnya kalau kita lihat di telegramnya, yang global itu sudah ada 1.500 member. Oke, lumayan. Kemudian yang Indonesianya ada 11.000 ya. Oke, berarti ada setidak-tidaknya masih bergerak lah, seperti itu. Kalau kita ngelihat chain explorernya, ini token asik ya. Sekarang ini aduh mana dia. Oke, sekarang ini ada 8.000 holder walletnya dan totalnya 25.000 ya, masih kecil lah. 8.000 terlalu sedikit lah ya. Shiba Inu aja 1, sekian juta lah gitu ya.
Kemudian transaksinya masih ada tuh 3 jam yang lalu, masih ada lah 3 jam, 8 jam, 13 jam, walaupun nilainya mungkin nggak besar-besar. Di sini nggak besar-besar ya, kuantitinya 125 juta, 288 juta koin seperti itu berada di PancakeSwap ininya. Ini kan sudah mulai kelihatan ada pergerakan di PancakeSwap, artinya secara global ini sudah mulai ada ada perdagangan, guys. Kalau di Indodax kan sepi sekali, ini di PancakeSwap sudah mulai ada. Itu kita trackingnya seperti itu. Ini holdernya lah ya, ini pembagian tokennya, ini tokenomiknya. Kita tidak tahu siapa ini, mungkin mereka ini poolnya ada di PancakeSwap itu sebesar 1,6 triliun token atau sebesar 16% untuk liquidity lah di situ. Oke, ada sedikit perubahan, peningkatan gitu maksudnya, bukan perubahan, ada sedikit peningkatan, artinya jauh lebih baik gitu ya daripada kemarin-kemarin yang mungkin banyak orang tidak punya harapan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ini kabar baik buat kalian yang sudah nyangkut lama, artinya ini kabar baik seenggak-enggaknya gitu ya, harapan itu masih ada. Sebaiknya jangan di cut loss dulu lah gitu ya, bersabar saja dulu walaupun sekesal apapun kalian gitu ya, karena memang kalau minta pertanggungjawaban ini kan mungkin bentuk pertanggungjawabannya mungkin ya gitu ya. Ya setidak-tidaknya kita bisa memberikan gambaran analisa supaya kalian tidak cut loss yang mungkin nilainya kan kecil, sayang aja gitu ya, lebih baik dibiarkan dulu. Atau kalau kita ngelihat di sini ini dari 24 Januari 2022, kalau kita ngomong technical analysis, kita tarik garis, memang secara teknikal dulu dia lahir di sini ya, lahir di sini, kemudian dia terbang, kemudian dia runtuh lagi, dan sekarang stay di titik itu. Walaupun kalau kita ngelihat tren dia sedikit turun ya, artinya titik start itu dia sudah melewati titik support di situ. Itu kan cara membaca technical analysis seperti itu. Kalau kita ngelihat nilainya sudah rendah lah gitu ya, di situ rendah sekali. Berarti setidak-tidaknya kalau kita secara teknikal diprediksi, keprediksi saya mungkin dia bisa akan naik sampai ke sini. Mungkin ya kalau dari titik sini. Jadi kalau yang belinya di pucuk-pucuk ya memang kemungkinannya belum tahu lah nanti ya seperti apa, apakah mereka akan mencari investor untuk mengiklankan kembali. Tapi seenggaknya kalau Anang ini kan orang terkenal lah gitu ya, pasti nanti punya kepentingan untuk itu. Nah kemudian project-projectnya kan juga sebetulnya utility-nya kemungkinan kan ada. Kalau kita ngeliat di Twitter itu project-project kan jelas ada gitu ya, kayak Asik Musik, kemudian NFT, Asik World, dan juga ada game-game juga lah seperti itu. Nah mudah-mudahan project itu tetap berjalan ya, memang seharusnya sih berjalan itu sebagai bentuk tanggung jawab, karena pasti investornya pasti banyak orang Indonesia dan mereka retail, mereka yang duitnya kecil-kecil gitu ya. Mungkin ini bentuk pertanggung jawaban yang kemarin saya ulas juga, bagaimana tanggung jawabmu kan seperti itu. Tanggung jawab yang lain udah sedikit terjawab seperti itu. Selanjutnya apalagi yang mungkin bisa kalian jadi harapan kalian ke depan ya, mungkin saya berharap nanti websitenya dibuat lagi lah seperti itu ya, kayak website itu penting karena seseorang yang di luar sana pasti akan riset token-token mikro seperti ini, token mikro ya ketemunya. Jadi mereka riset. Salah satu yang akan mereka lihat pertama ya adalah websitenya, pasti website kita juga, siapapun kita pasti akan melihat websitenya seperti apa. Nah karena itu adalah tempat papan informasi, entah itu betul entah itu tidak, entah itu apapun itu adalah papan informasi yang bisa kita baca di website.
Kalau websitenya nggak ada, bagaimana orang mau percaya dengan ini gitu ya. Yang sudah paling bagus saja belum tentu bisa menarik orang, tetap apalagi yang tidak ada sama sekali. Di Twitter ada sih gitu ya. Oke, kemudian di Telegram juga ada. Kemudian selanjutnya kita melihat harga di PancakeSwap. Dia kebetulan emang ada di PancakeSwap ya, kan dia menggunakan jaringan BNB Smart Chain. Ini adalah token ASIC. Jadi kalau kita mau beli di sini itu besar guys, jadi beda. Pastikan kalau yang di Indodax itu adalah mungkin yang change lama gitu ya. Kalau di sini besar loh, jadi murah sekali. Makanya koin kalian yang ada di Indodax kalau dikirim ke sini mungkin sangat, jadi tidak ada harganya seperti itu. Kalau kita balik saja, katakanlah kalian awalnya punya 1 juta koin, 1 juta koin ASIC ya, 1 juta koin ASIC gitu ya. Kalau kita dijual itu cuma dapat 1 sen guys. Kalau 10 juta cuma dapat 0,3. 100 juta koin cuma setengah dolar. 1 miliar itu cuma dapat 5 dolar guys. Itu untuk yang sekarang ya, mungkin ini ada hard fork atau apa saya nggak tahu, tapi sudah ada perubahan. Nah, artinya adalah kalau kalian jual di Indodax dan ada yang mau beli masih oke, karena 2 rupiah. Tapi kalau di sini sudah nggak 2 rupiah lagi guys. Kita coba simulasikan. Katakan di sini ya, kita modal 1.500.000 atau 100 dolar gitu ya. 100 dolar mungkin lebih kurang. Kalau kita bagi 2 di Indodax kita beli, kita hanya dapat 750.000 koin gitu ya. Di Indodax kan tadi harganya 2 rupiah kan. Tapi kalau kita beli di PancakeSwap dia menggunakan BNB pasti ya. Tapi supaya lebih gampang kan saya simulasikan dengan USDT. Itu kalau kalian dengan uang yang sama sekarang ini 100 dolar atau sekitar 1,5 juta, kalian akan mendapatkan koin sebanyak berapa nih? Ribu, juta, miliar, 17,1 miliar koin. Nah, itu perubahannya guys. Jadi beda ya, karena satu koin ASIC itu sama dengan sekian. Jadi harganya sekarang sudah betul-betul jauh di bawah 1 rupiah. Makanya nggak ada jalan lain, kalian harus hold. Jadi mau nggak mau gitu ya. Sayang juga kalau dijual. Nah, ada perubahan lah, mudah-mudahan dengan pergerakan di sini. Cara untuk mengembalikan modal kalian yang mau nggak mau harus nambah lagi. Itu cara dalam trading gitu ya. Trading misalkan mau trading forex, trading saham dan lain-lain. Kalau kalian sedang turun gitu ya, cara untuk mengembalikan modal adalah justru dengan menambahkan modal. Pada saat dia sudah titik sampai bawah, ditambahkan modal, naik sedikit, yang dulu loss itu sudah bisa kembali. Itu adalah prinsip dasar. Nah, dalam investasi kripto juga seperti itu. Kalau kalian sedang loss 85% kemarin, misalkan kalian punya modal kemarin 1,5 juta, kemudian turun 80%, duit kalian tinggal 150-an ribu lah, lebih kurang gitu ya. Ya kalau nggak salah 8 segitu. Nah, kalian berarti ruginya cukup banyak guys. Ruginya 850.000. Makanya 850.000 ini jika kalian membeli sebanyak 1 juta segini, kalian akan mendapat koin sebesar ini. Jika dia berhasil naik ke 1 rupiah lagi saja, ini kan 17 miliar guys. 17 miliar koin ASIC. Mungkin tidak dia akan naik menjadi 1 rupiah. Kalau naik menjadi 1 rupiah, kalian akan dapatkan 17 miliar. Sesuatu yang memang
tidak masuk akal, makanya dia sudah sepertinya hard fork, jadi nilainya sangat rendah sekali. Kita mungkin tidak bisa berharap lagi untuk ke Rp1. Jadi kalau ngeliat di PancakeSwap ini ya, ini simulasinya seperti itu guys, betul-betul seperti ini simulasinya. Sudah jelas sekali kalau kalian beli $100 di PancakeSwap dapatnya adalah 17 miliar. Kalau kalian mau kembali yang tadinya, apalagi kemarin berharap sampai ke titik ATH 80 rupiah, itu mustahil, itu tidak mungkin, karena sekarang sudah harganya sudah sekian. Walaupun secara tokennya itu tidak berubah, memang dia besarannya saya dulu nggak tahu berapa ya, tapi kalau sekarang posisinya ada di 10 triliun koin. Artinya kalau ke $1 10 triliun tidak mungkin juga gitu ya. Namanya ini sudah ada perubahan rasanya yang baru. Mungkin ada hard fork di sana. Saya belum mencari ya hard forknya kapan, tapi tadi baca di sini dia memang bilang sudah migrasi ya dari kontrak lama ke kontrak baru. Ya salah satunya mungkin ya ini tadi, yang tadinya harga Rp2 di Indodax sekarang menjadi 0,000 sekian. Mungkin kalau di rupiah kan berapa ini? Oke, saya akan coba convert dari USD to IDR. Sebesar tadi ya, kita akan copy paste. Nah, itu sekarang harganya sudah jauh di bawah Rp1, 0,00012 rupiah. Itu yang sekarang jelas-jelas ada di PancakeSwap guys ya. Jadi kalau kalian punya kemarin beli $3 ya sudah nggak ada harganya di PancakeSwap. Kalau kalian jual di sini ya sudah nggak ada harganya sama sekali gitu. Itu seperti itu. Nah, itu adalah satunya cara kalian mengembalikan modal, tapi memang agak ribet karena harus melewati PancakeSwap. Berarti di Indodax mungkin saya tidak tahu apakah masih bisa diperjualbelikan di Indodax gitu ya. Di sini karena dia sudah menggunakan hard fork lah gitu ya, dari harga Rp2 atau Rp3 kemarin saya ulas, sekarang menjadi 0,00012 rupiah. Jadi kalau kita berharap kembali ke 0,001 saja ya sudah bisa balik modal dengan cepat, seandainya seperti itu ya. Namanya harapan kan selalu ada, makanya ini riset dilakukan supaya kalian tidak cut loss. Toh kalau di cut loss juga sudah tidak ada nilainya lagi, atau mungkin tidak ada yang membelinya. Daripada marah-marah, daripada kesel-kesel, daripada kalian putus asa, ya lebih baik kalian simpan di wallet dan tunggu saja. Syukur kalau kalian bisa membeli di sini gitu ya. Artinya soalnya kalau kalian menunggu yang kemarin beli Rp3 kah Rp10 itu sudah tidak akan pernah kembali modal guys, sudah mustahil, tidak akan pernah. Bahkan ke Rp1 pun sudah sangat mustahil. Kenapa? Karena jika hari ini modal kalian tadi $100 ya, mendapatkan 17 miliar, kembali ke Rp1, kalian punya uang 17 miliar guys. Ini kalau dijual nanti ya, tiba-tiba dia naik lah, entah bagaimana caranya, tiba-tiba ke Rp1, itu akan mendapatkan 17 miliar. Nah ini sesuatu yang sangat mustahil. Jadi kalau kalian yang kemarin sudah punya koin, kalau ya sudah lupakan, kecuali kalau mau masih punya harapan ya silahkan kalian belilah yang di PancakeSwap ini. Oke, itu saja ya mungkin untuk asik. Sekali lagi mungkin ini ya bentuk tanggung jawab dari Anang gitu, yang mana tentu saja banyak sekali investor Indonesia yang rungkat, tentu saja yang beli-beli di pucuk kemarin lah, seperti itu. Oke, bersabar dan tetap di hold sajalah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.